kita melihat ada 3 mantan aktivis mahasiswa yang tampil ke depan, yang dengan aktif menjadi salah satu aktor terdepan di dalam gerakan-gerakan meruntuhkan kekuasaan Orde Baru. Pecinta Indonesia, bangsa, dan demokrasi. Apa yang menarik dari munculnya 3 pasangan calon presiden dan wakil presiden di dalam kontestasi 2024 mendatang? Tentu banyak, tapi salah satunya adalah latar belakang dari masing-masing capres dan cawapres. Di sini kita melihat ada 3 mantan aktivis mahasiswa yang tampil ke depan, yang dengan aktif menjadi salah satu aktor terdepan di dalam gerakan-gerakan meruntuhkan kekuasaan Orde Baru. Yang pertama kita lihat adalah Ganjar Pranowo. Ganjar adalah aktivis mahasiswa dari Universitas Gadjah Mada. Dia aktif di dalam Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia, GMNI. Dan kita tahu GMNI itu adalah sebuah organisasi yang lahir atau lebih tepat direproduksikan oleh Partai Nasional Indonesia yang disingkat menjadi PNI. Lalu tentu saja ada jarak budaya antara GMNI dengan rezim Orde Baru. GMNI dianggap sebagai kekuatan lama, apalagi PNI di bawah kepemimpinan Ali Sastro Amijoyo dan Surahman. Ali Sastro Amijoyo adalah ketua umum PNI pada waktu itu, yaitu pada 1960-an sampai dengan rontoknya Orde Lama di bawah Presiden Soekarno. Lalu kemudian Surahman itu adalah Sekjen, Sekretaris Jenderal dari PNI. Dan waktu itu ketika Orde Baru muncul, Ali Surahman itu kemudian diejek posisinya itu dengan mengatakan PNI ASU. ASU itu sebenarnya singkatan dari Ali Surahman. Tetapi ya itu dikaitkan dengan nama binatang di dalam bahasa Jawa. Begitu diejeknya, dan kemudian sebagai anggota GMNI secara tidak langsung sebenarnya Ganjar Pranowo itu adalah elemen-elemen PNI di masa lampau yang kemudian telah mentransformasikan dirinya menjadi Partai Demokrasi Indonesia. Belakangan kemudian ada kata perjuangan, yaitu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan di bawah kepemimpinan Megawati. Jarak budaya inilah yang kemudian secara psikologis mendorong Ganjar Pranowo menjadi aktivis untuk secara langsung atau tidak langsung menentang pemerintahan Orde Baru di masa mahasiswanya. Yang kedua adalah wakilnya, calon wakil presiden di sayap Ganjar Pranowo, yaitu Mahfud MD, seorang profesor, kita tahu highly educated, sangat terdidik, tetapi ketika mahasiswa dia adalah salah seorang aktor di dalam gerakan-gerakan mahasiswa di Universitas Islam Indonesia atau disingkat UII. Dia lebih senior dari Hamid Basyaib, lebih senior dari A.E. Priyono, lebih senior dari Iwan Asnawi, dan seterusnya. Dan Mahfud MD lah yang menjadi mentor dari pentolan-pentolan mahasiswa UII di Yogyakarta untuk melakukan gerakan gitu.
mengartikulasikan pikiran, dan bergerak ke jalan. Inilah Mahfud MD. Nah, yang ketiga adalah Anies Baswedan. Anies Baswedan seperti yang diceritakan oleh Fachri Hamzah. Namanya hampir sama dengan saya. Cuma saya tidak pakai Hamzah. Saya pakai Fachri Ali. Kalau yang satu lagi, tokoh yang lebih hebat dari saya, namanya Fachri Hamzah. Seorang pentolan PKS yang sekarang pindah rupanya partainya, membangun partai baru namanya Gelora. Pada 2017 dia mengatakan, dan juga Fachri Hamzah sebagai tokoh mahasiswa di Universitas Indonesia menceritakan bagaimana Anies Baswedan itu telah menjadi tokoh ya gerakan mahasiswa dari Universitas Gadjah Mada. Jadi mereka memang seangkatan di dalam kemahasiswaan, walaupun berbeda universitas, lalu juga seangkatan di dalam gerakan-gerakan anti pemerintahan Orde Baru. Yang keempat adalah Muhaimin Iskandar. Muhaimin Iskandar itu adalah tokoh yang unik. Saya sudah berapa kali membicarakannya, mungkin baru sekali, yaitu membuat konten tersendiri tentang Muhaimin Iskandar. Dia adalah tokoh gerakan dan yang membangun dan memapankan sebuah organisasi mahasiswa dengan basis Nahdlatul Ulama di universitas sekuler, yaitu UGM, Universitas Gadjah Mada. Apa organisasi itu? Organisasi itu namanya Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia. Dan dengan latar belakang NU-nya, tentu Muhaimin Iskandar sama seperti Ganjar Pranowo itu mengalami alienasi budaya berhadapan dengan Orde Baru. Sebab kita ketahui NU itu secara politik dialienasi karena kekuatan masanya, juga karena kecerewetannya terhadap kekuatan-kekuatan dan kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh Orde Baru. Nah, dengan demikian, Muhaimin Iskandar pun secara langsung atau tidak langsung itu menerima aspirasi kritikal dari kalangan Nahdlatul Ulama yang kemudian diartikulasikan di dalam aktivitasnya di dalam PMII, yang justru dialah yang mengembangkannya di Universitas Gadjah Mada. Nah, dua tokoh yang telah saya sebutkan, yaitu Mahfud MD dan calon presiden Anies Baswedan, itu berasal dari Himpunan Mahasiswa Islam atau disingkat HMI, sebuah organisasi mahasiswa terbesar di Indonesia. Jadi kalau kita mau meringkas apa yang menarik di dalam kontestasi kepresidenan sekarang ini, sekarang yang saya maksud tahun 2024, itu adalah kemunculan tokoh-tokoh mahasiswa yang merupakan aktor utama pergerakan anti Orde Baru. Mereka tercatat di dalam sejarah pergerakan. Nah, tentu kita ketahui ada capres dan cawapres lainnya, yaitu Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, yang di dalam nomor urut dibagikan di KPU itu mendapatkan nomor urut nomor 2 gitu. Nah, apakah ya mereka tercatat di dalam sejarah pergerakan itu, masih harus kita lihat. Maksud saya, sejarah pergerakan yang bersifat anti Orde Baru pada masa itu. Kita harus mencari catatan-catatan tentang kedua tokoh yang terakhir ini, yaitu Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Jelas di dalam konteks ini, Gibran Rakabuming Raka itu adalah tokoh baru, the newcomer, yang baru melek di dalam konteks politik. Dan karena itu mungkin tidak perlu kita cari jejak sejarahnya di dalam gerakan mahasiswa. Tetapi calon presiden Ganjar Pranowo
calon wakil presiden Mahfud MD, calon presiden Anies Baswedan, dan calon wakil presiden Muhaimin Iskandar, nama mereka tercatat di dalam sejarah gerakan mahasiswa sebelum keruntuhan Orde Baru.